Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang tiba saatnya kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita fokus kepada Tuhan. Kita tanggalkan dulu setiap beban kita. Kita fokus dulu kepada Tuhan selama 1 jam ini. 1 jam ke depan. Jangan halangi kehadirat Tuhan dengan apapun juga. Kita siapkan hati kita. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kau baik Bapa. Sungguh indah bersamamu. Hanya dekat padamu Tuhan. Ada kekuatan baru. Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kita nyanyikan yang satu lagu pujian, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kita nyanyikan dengan iman lagu ini dari awal. Hanya dekat padaku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Katakan, ku ingin selalu bersamamu Tuhan. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama
pada hari ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa menikmati pagi ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena cinta kasih-Mu kepada setiap kami Bapa. Semua karena pengorbanan-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu. 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 Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Sekarang saatnya kita bangkit berdiri, kita naikkan satu lagu pujian. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, itulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan tidak boleh lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Apapun yang terjadi tetap semangat bersama Tuhan. Amin. Kalau harus semangat bersama Tuhan berarti
Tidak boleh ragu lagi untuk melayani Tuhan, amin. Kita nyanyikan satu lagu pujian, tiada ku ragu lagi. Tiada ku Ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Kita nyanyikan dari awal, tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, Yesus, sahabatku. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu, amin. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi setiap orang yang percaya padanya. Amin. Haleluya. Ini tugas kita harus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian yang berkata, persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Yes, amen. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. amin, amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Yes, yes, Yesus. Yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa, amin, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, amin. Yesus, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Amin. Kita sembah Tuhan, sembah Dia. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Bentuklah hati kami Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Takkan pernah ku bawa Yesus, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sudah 3 bulan bersekutu di tempat ini. Karena itu saya rasa penting kita untuk mempelajari bagaimana untuk berkomunitas dalam Kristus. Bukan seperti yang dunia katakan, tetapi sebagaimana yang Alkitab katakan. Oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Engkau adalah Allah yang Maha Kudus, Maha Pengasih dan Maha Kuasa. Tuhan Yesus, kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Hanya kepadamu lah kami akan berserah dan andalkan. Tuhan Yesus, hari ini kami akan belajar tentang bagaimana kita menjadi suatu komunitas yang Engkau inginkan, sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan seperti yang dunia mau, tetapi sesuai dengan Engkau mau. Kami kadang-kadang masih keras kepala dan hanya mau mengikuti apa yang sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Tuhan, hari ini bukalah hati jemaat-Mu dan juga sucikan pikiran, hati dan perkataan hamba sehingga apa yang hamba katakan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dan kami mohon Tuhan Yesus, jagalah kami dari yang jahat dan lepaskanlah kami daripada pencobaan. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk para jemaat. Hari ini topik kita adalah di dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Ini adalah bagaimana kita hidup sebagai komunitas di dalam Kristus, sebagai anak-anak Allah. Saya akan bacakan Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara, Kolose 3 ayat 12 sampai 17 ini adalah bagaimana rasanya hidup sebagai gereja atau sebagai komunitas ketika Kristus adalah segalanya dan segala di dalam segala sesuatu. Saudara, inilah hal yang penting yang kadang-kadang kita lupakan. Kalau kita hanya baca perikop itu saja, perikop 12 sampai 17, dan kita merasa kita itu kudus dan orang lain belum bisa lakukan, kita akan menjadi sombong dan cenderung akan menghakimi orang lain. Dia aja belum bisa lakukan itu. Dia hanya begitu. Tetapi kita lupa, sebelumnya kita juga seperti itu. Dan hanya dengan kuasa Tuhan yang memampukan kita melakukan seperti apa yang bisa apa yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Oke, saya lanjutkan. Namun untuk melihat itu kita harus kembali ke ayat 9 sampai 11. Oke, saudara, karena itu saya akan baca lagi sumbernya, saudara. Kolose 9 sampai 11. Kolose 3 ayat 9 sampai 11. Janganlah kamu saling mendustai. Ya, kita suka katanya bohong-bohonglah untuk drama-drama ya. Karena kamu telah menanggalkan di sini bahasa Yunani adalah apokdipamenoi. Artinya apa? Menanggalkan dengan tuntas. Sekali menanggalkan dengan tuntas dan tidak melakukan lagi. Bukan lagi mood kita baik, kita bisa menanggalkan. Mood kita lagi nggak baik, biarinlah gitu. Nah itu artinya apa? Kita belum diubah secara total ya. Jadi ini adalah menambahkan secara komplit manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui
untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara, kata mengenakan juga mengenakan yang sudah ada intisarinya, yang ada sumbernya sudah ada di dalam kita. Sehingga di dalam kita itu mempunyai suatu kekuatan untuk memperbarui terus-menerus sampai kita menuju kesempurnaan. Nah, bagian keempat, dan ini penting, dan hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya saudara, di dalam persekutuan Grand Usu ini, yang saya tekankan untuk kita bisa hidup dengan damai sejahtera, tidak ada perbedaan antara orang kaya, orang miskin, orang yang hitam, coklat, merah, kuning, hijau, mungkin kulitnya. Juga tidak ada perbedaan antara orang pintar sama orang tidak pintar. Juga tidak ada perbedaan orang ini beragama, bahkan orang yang tidak bermoral sekalipun. Semuanya adalah satu di dalam Kristus. Kalau kita tidak ada inti ini, saudara, bagaimana kita bisa bersatu? Kita cenderung akan, saya lebih kudus dari dia, saya lebih baik dari dia. Saya tidak melakukan seperti itu, saya berpuasa seminggu 2 kali. Saya memberikan uang, ya, yang orang nggak memberikan uang jadi minder dong. Tapi bukan itu inti dari komunitas di dalam Kristus. Inti di dalam komunitas di dalam Kristus adalah tidak ada perbedaan. Sekarang kita bilang, amin. Tapi untuk melakukannya itu susah. Melakukannya itu kadang-kadang kita sombong, maunya kita yang paling hebat. Kadang-kadang kita yang paling cakep, kita yang paling keren. Untuk melakukan itu susah, saudara. Ya, tetapi jika kita ada Roh Kristus di dalam kita bisa melakukan itu. Kita bisa melepaskan segalanya dan mengenakan sesuatu yang baru. Inilah ada dasar dari kita bisa melakukan Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Ya. Saudara, kita tidak hanya memutuskan untuk melakukan itu. Kita harus mewujudkannya. Perubahan bukanlah perubahan sampai perubahan itu terjadi. Kalau bilang kita akan ada resolusi baru untuk berubah, tapi kita tidak pernah berubah, itu sama sekali bukan perubahan, saudara ya. Itu cuma lagi ketahuan aja, jadi nggak enak, jadi berubah sementara. Dan akhirnya juga mulai lagi. Itu belum benar-benar berubah, saudara. Ya, kalau benar-benar berubah itu seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu, saudara. Nggak mungkin kupu-kupu balik lagi menjadi ulat, benar kan? Bahkan ia lebih terbang bersinar lagi sebagai kupu-kupu yang indah. Nah, saudara, Paulus menyebut orang percaya, orang yang ada di dalam komunitas, di dalam Kristus sebagai mereka yang dipilih Allah, dikasih Allah, dan yang dikuduskan oleh Allah. Kata kudus ini berarti dipisahkan untuk orang yang memiliki sifatnya Allah. Jadi alasan kita mengalami pelepasan diri kita yang lama dan mengenakan yang baru adalah karena Allah mengasihi kita, Allah menguduskan kita, Allah memisahkan kita sebagai milik yang kudus dan dikasih Allah. Dengan kata lain, Allah mengambil inisiatif bersama kita, Allah memilih, Allah menguduskan, dan Allah mengasihi. Saudara, itulah yang penting. Ya, kalau kita hanya bilang, saya bisa mengampuni, saya bisa sabar. Kau bisa sabar sampai kapan, saudara? Jika tidak ada roh Allah di dalam kita, ya kita hanya penampilan belaka saja. Karena Allah sedang merencanakan sesuatu ketika ia melakukan ini. Yang ia rencanakan adalah ini, menciptakan manusia baru menurut gambarnya dengan kuasanya sendiri. Oleh sebab itu, ia akan menghapuskan segala perbedaan-perbedaan yang kita banggakan. Tujuannya adalah menciptakan manusia baru agar mereka berhenti membanggakan keistimewaan mereka yang akan memisahkan orang-orang dan bermegah hanya di dalam Kristus yang mempersatukan mereka. Itulah inti dari ayat 11. Ya. Manusia baru telah dikenakan, diperbarui. Paulus mengatakan bahwa di dalam persekutuan yang diciptakan orang-orang baru, yang dipilih, dikuduskan, dan dikasih ini, tidak ada lagi perbedaan antara orang Yahudi, orang Yunani,
orang bersunat, tidak bersunat, barbar, skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus di dalam semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi mungkin saudara di dalam persekutuan doa Grand USU ini ada orang Sunda, ada orang Jawa, ada orang Cina, ada orang Batak, ada orang Ambon, ada orang NTT, ada orang Papua, ada orang mungkin Sumatera atau Nias, tapi segala sesuatu di dalam PD Grand USU itu tidak ada perbedaan karena semua suku adalah di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Karena itu saudara, camkan kata-kata saya, tidak ada perbedaan di sini. Tidak ada yang superior, tidak ada yang inferior. Kita semua berkontribusi dalam membangun komunitas yang Tuhan mau. Dengan kata lain, Allah sedang menciptakan komunitas baru dari orang-orang yang telah menanggalkan manusia lama mereka dan mengenakan manusia baru mereka. Jadi kalau misalnya orang yang belum menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, mereka bukanlah orang di dalam komunitas Allah. Dan tanda dari komunitas baru ini bahwa orang-orang di dalamnya berhenti menghargai hal-hal yang memisahkan setiap orang. Orang-orang baru dalam komunitas baru tidak lagi membanggakan perbedaan etnis, bahasa, kecerdasan, budaya, ras, tanah air, dan status sosial. Hal-hal tersebut sudah berlalu. Dan tujuan utama dan nomor satu dari kebaharuan dalam umat baru adalah bahwa Kristus adalah segalanya dan di dalam segala sesuatu. Saudara, jika Anda bertanya apa yang baru dari komunitas ini, dan saya mau ini berjalan di PD Grand USU, mari kita lihat bagaimana Tuhan memproses kita, memproses hati kita, ya. Mengapa? Apa yang baru tentang komunitas baru yang terdiri dari pribadi-pribadi baru? Pertama, dulu kita bermegah dalam budaya, dalam kecerdasan kita. Tapi sekarang, Kristus adalah segalanya. Dulu kita bermegah dalam tradisi, legalistik, mungkin ketegasan agama kita yang terlalu menghakimi orang lain, seperti agama Yahudi. Namun sekarang, Kristus adalah segalanya. Dulu kadang-kadang kita minder atau terpukul karena garis keturunan etnis kita. Namun kini Kristus adalah segalanya. Dulu kita bersuka cita karena tidak seperti mungkin orang barbar atau orang skit. Kita bukan orang kasar yang lusuh. Tetapi sekarang Kristus adalah segalanya. Dulu kita berjuang menemukan arti dari apa sih itu bahagia. Apa sih itu rasa aman dalam hubungan kita dengan orang lain. Kita Yahudi, kita Yunani, kita sunat, kita bebas, kita orang perantauan tekun, kita kaya, kita cerdas, kita kuat, kita cantik, kita jenaka, kita keren. Namun kemudian kita menanggalkan hal-hal itu. Tidak ada yang dapat dibanggakan dalam hal-hal itu. Kita menegakkan diri baru dan intisari dari diri baru itu adalah Kristus adalah segalanya. Seperti dikatakan dalam Galatia 2 ayat 20. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Saudara, kenapa tadi saya nggak langsung aja masuk ke dalam, kita harus begini, kita harus sabar, kita harus selalu lembut, kita harus bermurah hati, kita harus mengampuni. Saudara, itu memang tujuan kita, tetapi tanpa hari ini, tanpa kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, itu adalah hal yang mustahil, saudara. Kenapa saya terlalu menekankan bahwa Kristus adalah segalanya? Saudara, saya menekankannya karena dunia tidak pernah menekankannya. Bahkan gereja-gereja pun tidak pernah menekankannya. Dan Anda menghabiskan sebagian waktu di dalam dunia. Dan sekarang saudara, ada banyak hal duniawi bahkan di dalam gereja pun. Mereka berkomunitas di dalam Kristus dengan cara duniawi. Saya menekankannya karena itulah inti dari Alkitab dan inti dari komunitas baru dan inti dari ciptaan baru di dalam Kristus. Seorang diri Kristen yang baru. Saudara, bukankah alur pemikiran ini luar biasa dan menarik? Dalam ayat 9 kita menanggalkan manusia lama. Di ayat 10 kita mengenakan manusia baru. Dan di ayat 11 kita berhenti untuk meninggikan diri sendiri dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa? Karena Kristus adalah
segalanya. Artinya hal baru tentang diri yang baru adalah bahwa Kristus, bukan diri sendiri adalah segalanya. Dan yang begitu berharga tentang diri yang baru adalah bahwa untuk pertama kalinya dalam hidup kita, kita dapat melupakan apa yang hebat dalam diri kita sendiri dan tertelan di dalam Kristus. Bagi diri yang baru dan bagi komunitas baru, Kristus adalah kesuksesan kita, bukan diri sendiri. Kristus adalah makna penting kita. Kristus adalah pembunuhan kita. Kristus adalah kepuasan kita. Kristus adalah jaminan kita. Kristus adalah damai sejahtera kita. Karena Kristus adalah segalanya. Oleh karena itu saudara, di dalam PDUSU ini, marilah kita wajib untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Mungkin dalam pengajaran, di dalam khotbah, mungkin kita ada buat short, saudara, video pendek yang menggambarkan makna-makna dari ilahi, saudara. Dan saudara, terus terang, sebagus apa progres kita masih harus belajar dan banyak berubah. Nah, saudara, setelah kita tahu bahwa kita sudah tidak lagi meninggikan diri sendiri dan semuanya kita berpusat pada Kristus, barulah kita dapat hidup bersama di dalam komunitas dengan baik, saudara. Ya, di sini saya akan beri judul kenakanlah manusia baru. Jadi dipilih oleh Allah, dipisahkan oleh Allah, dikasih Allah, dan diampuni oleh Allah. Ini semua adalah anugerah. Kita bisa melakukan ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena apa yang bisa kita lakukan. Ini semua adalah kasih karunia. Nah, berkat-berkat penuh kasih karunia ini, orang-orang Kristen juga memiliki beberapa tanggung jawab serius di hadapan Allah. Ia harus mengandalkan anugerah-anugerah indah di dalam kehidupan komunitas Kristen. Saudara, ini saya buat ini di dalam pengajaran saya. Jadi saya bacakan saja, saudara ya. Pertama adalah ada 8 anugerah. Pertama adalah kenakanlah belas kasihan yang lembut. Bahasa Yunani menggunakan istilah usus belas kasihan karena orang Yunani menempatkan emosi mereka di dalam perut. Ya. Sementara kita menemukannya di hati. Cuman 1 jengkal, saudara. Sebagai orang percaya, kita perlu menunjukkan perasaan belas kasihan yang lembut terhadap satu sama lainnya. Ini bukan sesuatu yang kita bisa on off seperti nyalain TV atau kita matikan TV. Ini adalah sikap hati yang terus-menerus yang membuat kita bisa hidup bersama di dalam Kristus. Yang kedua adalah kenakan kemurahan. Kita telah diselamatkan karena kebaikan Allah melalui melalui Yesus Kristus. Saudara ingat, bukan karena usaha kita. Usaha kita adalah 0%. Semuanya 100% adalah usaha Allah untuk keselamatan kita. Pada gilirannya kita harus menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Dan ini adalah perintah Allah. Salah satu gambaran yang paling indah dalam kemurahan adalah ketika perlakuan Raja Daud terhadap pangeran yang lumpuh, Mephiboset, yaitu cucunya dari Raja Saul, anaknya dari Pangeran Yonatan. Keinginan Daud adalah untuk menunjukkan kebaikan Allah kepada keluarga Raja Saul karena kasihnya sendiri kepada Yonatan putra Saul. Pemuda yang dipilih adalah Mephiboset putra Yonatan, seorang lumpuh yang malang. Saudara, jika Daud bertindak atas dasar keadilan, ia pasti berhak untuk menghukum Mephiboset. Karena pria itu berdasarkan pada keluarga yang terhukum, yaitu keluarga dari Raja Saul. Namun Daud bertindak atas dasar kasih dan anugerah. Daud mencari Mephiboset dan meyakinkannya untuk tidak takut. Ia mengundang Mephiboset untuk tinggal di sana sebagai anggota keluarganya. Dan untuk makan di meja raja yang berlimpah. Inilah kemurahan Allah. Anda dan saya telah mengalami kebaikan bahkan yang lebih besar. Karena sebagai orang Kristen, kita akan hidup bersama-sama Allah dan menikmati hidangan semeja dengannya selama-lamanya. Itulah contoh dari kemurahan. Sebagaimana Allah telah berbelas kasihan kepada kita, hendaklah kita harus berbelas kasihan kepada orang lain. Kenakanlah kerendahan hati. Yang ketiga, dunia pada zaman Paulus tidak mengagumi kerendahan hati. Semuanya yang penting aku. Sebaliknya mereka mengagumi kesombongan dan dominasi.
Yesus Kristus adalah teladan terbesar dari kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan minder, bukan saya enggak, bukan pura-pura kita rendah hati, bukan saudara, bukan minder juga. Kerendahan hati bukanlah berpikir buruk tentang diri sendiri. Sebaliknya kerendahan hati adalah memiliki penilaian yang tepat tentang diri sendiri dalam kehendak Allah. Orang yang lebih rendah hati selalu memikirkan orang lain, bukan dirinya sendiri. Ya, ada orang apalagi yang narsistik sukanya mementingkan diri sendiri, dan itu adalah salah satu sifat yang Tuhan paling benci. Ya. Yang keempat adalah kenakan kelemah lembutan. Lemah lembutan bukan bukan seperti itu saudara. Kelemah lembutan itu bukannya kelemahan, melainkan kekuatan di dalam kendali. Kata ini digunakan untuk menggambarkan angin yang menenangkan, obat yang menyembuhkan, dan seekor kuda yang telah dijinakkan. Saudara, kekuatan ini terkendali. Orang lemah lembut tidak perlu marah karena ia memiliki segalanya di dalam kendali. Ya, saudara, kadang-kadang kita ada orang yang sengaja untuk memancing kemarahan kita, kadang-kadang kita lepas kendali ya. Tetapi jika kita memiliki kelemah lembutannya, ya kita bisa membalas dengan kebaikan. Yang kelima adalah panjang sabar. Di sini kesabaran diterjemahkan adalah long suffering atau panjang sabar. Artinya apa? Dapat menahan ketidaknyamanan dalam waktu yang lama. Nah, ini susah juga ya, saudara. Kata ini secara harfiah berarti panjang sabar. Orang yang pemarah berbicara dan bertindak secara impulsif karena kurang pengendalian diri. Ketika seorang panjang sabar, ia dapat menahan diri terhadap orang atau keadaan yang memprovokasi tanpa membalas. Ya. Adalah baik untuk bisa marah, karena kita kadang-kadang marah itu bukan karena kita tersinggung, karena kita ingin mendidik orang lain. Ya. Tetapi karena ini adalah tanda karakter yang kudus. Namun adalah salah untuk cepat marah pada hal yang salah untuk alasan yang salah. Kenakanlah kesabaran, dan kesabaran di sini, sabarlah seseorang akan yang lain itu beda dengan panjang sabar. Kata ini secara harafiah berarti menahan atau menahan diri. Allah bersabar terhadap orang berdosa karena ia menahan penghakimannya. Jadi di sini kelemah lembutan, panjang sabar, dan kesabaran ini berjalan beriringan. Yang ketujuh adalah kenakanlah pengampunan. Ini adalah akibat logis dari yang telah saya paparkan tadi di bagian ini. Tidak cukup seorang Kristen harus bisa menahan kesedihan, menahan provokasi, sabar akan orang lain yang suka bikin sesuatu drama-drama kayak begitu, ya, dan menolak untuk membalas. Tetapi akhirnya apapun yang dilakukan orang lain itu, kalau dia bertobat dan mau memperbaikinya, kita harus mengampuni si pembuat onar. Jika tidak, maka di dalam kita itu akan berkembang perasaan jahat, ya, dan ini dapat menyebabkan dosa yang lebih besar. Mengampuni adalah seperti Kristus, dan pengampunan membuka hati bagi kepenuhan kasih Allah. Begitu kita memiliki keluhan terhadap orang lain, kita harus mengampuninya dalam hati, ya saudara. Dan yang ke-8, kenakanlah kasih. Inilah kebajikan Kristen yang paling penting dan bertindak sebagai ikat pinggang kebenaran saudara. Jadi semua kebaikan yang ada di dalam tadi, yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, kesabaran, dan pengampunan, semuanya ada di dalam ikat pinggang kasih. Dan bertindak sebagai ikat pinggang mengikat semua kebajikan lainnya. Semua kualitas rohani yang disebutkan Paulus merupakan aspek-aspek dari Kristen, kasih Kristen yang sejati, sebagaimana setelah kita membaca 1 Korintus 13. Kasih adalah buah roh yang pertama, diikuti oleh kebajikan-kebajikan lainnya. Saudara, ketika kasih berkuasa di dalam hidup kita, kasih menyatukan semua kebajikan-kebajikan rohani, dan keharmonisan dan kedewasaan ini akan menjaga komunitas kita, menjaga keseimbangan hidup dari komunitas kita, dan akan membuat komunitas kita akan bertumbuh. Saudara, jika kita belum menanggalkan manusia lama, jika kita belum mengenakan manusia baru,
Jika kita belum berhenti untuk meninggikan diri sendiri dan kita belum memakai prinsip bahwa Kristus adalah segalanya, kita akan seperti dunia. Dunia tidak akan pernah mampu untuk melakukan hal-hal ini. Saudara, sebagai penutup, saya akan bagikan visi misi dari PD Grand USU yang saya inginkan agar PD ini bagaimana berjalan. Ketika Kristus adalah segalanya, begitulah kita hidup bersama. Dan orang-orang akan tahu bahwa Kristus adalah segalanya ketika kita benar-benar hidup seperti itu, saudara. Tidak mudah untuk menjalani kenyataan berharga seperti itu ketika kita terputus satu sama lain. Satu ini tersinggung lah, yang satu tersungging lah, yang satu saya nggak tahu bagaimana. Hanya dengan hal-hal yang sepele, hanya hal-hal yang kecil, hanya dengan hal-hal yang mungkin sedikit mengganggu harga diri mereka. Padahal apa sih kita? Kita semua itu ada orang berdosa, orang lemah, orang durhaka, bahkan kita menjadi seteru-seteru Allah. Dan pada saat itulah Allah mengampuni kita. Nah saudara, di dalam persekutuan doa di dalam Grand Hotel ini, marilah ayo yang saya rindukan, marilah kita buat sebuah komunitas yang berpusat pada Kristus, tidak memandang segala sesuatu dari segi duniawi. Karena kita percaya bahwa semakin penting untuk membuat komunitas Kristus yang Tuhan panggil untuk kita jalani. Satu, saudara, komunitas ini jika dilakukan sesuai dengan kehendak Allah, satu, kita akan dapat melihat Kristus di dalam saudara-saudara kita di dalam Kristus. Yang kedua, kita akan saling membangun dan bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus lewat aktivitas-aktivitas yang kita jalani bersama. Kita ada khotbah, kita ada short, kita ada video pendek, ya kita ada PPW, ya kita ada pengajaran. Semuanya tujuannya adalah untuk membangun dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, saudara. Jika demikian kita lakukan, apa ruginya? Menurut saya tidak ada. Bagaimana dengan saudara? Dan yang ketiga adalah kita menunjukkan kepada dunia, kita memiliki karakter yang berbeda dan kita akan memuliakan nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba telah selesai berbicara tentang bagaimana komunitas di dalam Engkau berdiri dan terbentuk. Tuhan Yesus, janganlah firman ini keluar dan hilang dari hati kita, tetapi ingatkanlah kami bahwa kita harus melepaskan manusia lama kita, mengenakan manusia baru, sehingga kami dapat mengerti bahwa segala sesuatu di dalam komunitas ini bukanlah tentang diri sendiri, tetapi tentang Engkau yang menghapuskan segala perbedaan. Tidak ada lagi perbedaan di antara kami. Tidak adalah orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada orang Sunda, Jawa, Cina, NTT, Papua, karena semuanya satu di dalam Kristus Yesus. Ajarilah kami untuk tidak menyombongkan diri dan ajarilah kami untuk belajar tentang hal ini, karena itulah sumber utama dari komunitas yang diciptakan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Kita akan berdoa. Jadi dari inti dari firman Tuhan adalah kita yang sudah berkumpul membuat komunitas daripada manusia baru, ya. Jadi nggak ada lagi yang cuma cari muka sama pemimpin, ya kan. Kalau cari muka itu baik dimantau, ya kan. Atau nanti sesama anggota komunitas saling hati, ya nggak ada lagi. Kita semuanya sama dalam Tuhan. Jadi jangan kalau ketemu di luar jangan dua muka. Nanti yang ngomong siapa nanti? Jadi saling membangun justru di dalam komunitas ini. Saya lihat banyak orang yang berpihak. Saya tadi pagi Pak Eri, ya, ternyata dia kita ngaku suara bagus, Alek ya. Ternyata banyak orang-orang yang luar biasa di komunitas ini. Jadi bisa saling membangun, ya, bisa saling membangun. Yang kekurangan bisa belajar dari yang kita berpihak, ya. Itu inti dari firman Tuhan tadi. Dan sebelum kita tutup, kita berdoa sama. Mari kita berdoa sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul para hamba-hamba-Mu Tuhan, bersekutu Tuhan. Kami percaya di waktu yang terindah, waktu
yang terbaik yang kau berikan kepada kami Bapa, sehingga kami bisa berkumpul dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan Tuhan di tempat ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk Bapak David Tuhan yang memimpin bariskan doa khusus Tuhan, yang kami memberkati kehidupannya, Bapak dengan hikmat Tuhan, kau pakai dengan luar biasa Tuhan, pengajar-pengajaran yang luar biasa Tuhan, dan mulai kehidupannya, nama Tuhan dimudahkan dan juga dimenangkan Tuhan. Kami berdoa juga untuk apa yang dia bangun melalui YouTube-nya Tuhan, di Kingdom Mindset Tuhan, biar kau campur tangan supaya banyak orang-orang dapat melihatnya Tuhan dan dapat diberkati Tuhan melalui program-program ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk rumah tangganya diberkati juga Tuhan, supaya kau terus pakai dengan luar biasa. Kami berdoa juga untuk usul Tuhan, untuk pakai hotel ini Tuhan, kau berkati hotel ini Tuhan, terus Tuhan menjadi hotel yang terbaik, hotel yang sungguh-sungguh diminati banyak orang Tuhan. Kau kirimkan jiwa-jiwa orang-orang untuk menginap di hotel ini Tuhan, hotel tidak melihat Bapak. Terus Tuhan diberkati oleh Kau Tuhan, naik Tuhan dan menjadi hotel yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa yang kami lakukan sebulan sekali Tuhan memberkati, supaya kami menemukan orang-orang yang luar biasa. Kami bisa bersekutu, saling membantu, saling menguatkan, meneguhkan Tuhan, sehingga kami dapat bergandengan tangan Tuhan untuk kemuliaan, untuk kebesaran nama Tuhan. Berkati semua orang-orang yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, orang yang terlibat dalam komunitas ini Tuhan, supaya diberkati di setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan supaya Engkau terus membantu hidup kami masing-masing Tuhan, menolong kami masing-masing Tuhan. Kami yang punya pelayanan masing-masing Tuhan, ketika kami pulang dari tempat ini, biar kami terus bekerja dengan luar biasa dan mengharapkan Tuhan, untuk kami terus membangun komunitas kami membangun pelayanan kami Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga pelayanan kami semakin diberkati oleh Engkau Bapa. Terima kasih, kami sekali semuanya ke dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Haleluya. Amin. Kita ada dua persembahan ya. Ada dua persembahan ya. Dengan doa persembahan Bapa di surga, Engkau memberkati persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Kami percaya kalau dengan sukacita bagaimana doa berkat lalu dirangkaikan dengan terima kasih Bapak, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Doa Yesus. yang buat ulang tahun dulu, setelah itu Bapak. Amin. Allah itu baik. Terima kasih Pak. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Amin. Sekarang tiba saatnya kita memberikan pengumuman. Ya, puji Tuhan, saya percaya kita semua berarti ya firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman Tuhan ini terus menunjukkan jadi kehidupan saya dan saudara. Dan saya percaya kita semua juga boleh ada di tempat ini, kita sudah menikmati bersama-sama. Sudah dari kemarin ya, kita hadir tempat ini, kita bisa sharing bersama-sama. Dan saya percaya kita semua juga sudah diberkati lewat sharing kita sebagai kepala sidang, sebagai hamba Tuhan di dalam pelayanan. Bagaimana Tuhan menolong, Tuhan menyertai, dan sampai hari ini kita berada dan kita sudah diberkati Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah boleh hadir pada hari kemarin dan sampai hari ini kita sudah beribadah kepada Tuhan.
Tuhan Yesus berkati kita semua dan memberkati setiap persembahan Bapakku yang sudah berikan, yang Tuhan sudah berkati kita. Dan Pak Bobi tidak bisa hadir bersama-sama kita di tempat ini karena beliau pekerjaan yang harus dikerjakan, dan saya mewakili pengumuman bahwa di bulan depan setiap bulan kita ada pertemuan ya Pak. Jadi di bulan ini di tanggal 20 seperti biasa, dan di bulan depan kita juga sudah akan tanggal 18. Jadi kita akan kembali di tempat ini beribadah dan 17 hari Doa yang hari ulang Jumat ya. ulang tahun bulan September. Dari bulan Oktober tanggal 17 Nanti habis ini. dan yang kita ibadah seperti biasa berarti di tanggal 18. Jadi Bapak Ibu bisa datang mungkin lebih awal, boleh bisa di hari Jumat, bisa datang dari jam 12 atau jam 1 bisa. Jadi kalau kami udah pasti setengah 12 sudah jalan sampai di sini jam 1. Begitu Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan terima kasih kepada Pak David yang sudah menyediakan tempat untuk kita bersama-sama berkomunitas di tempat ini supaya kita bersama-sama dikuatkan dan mengalami kekuatan kita berdoa bersama-sama, berfellowship bersama-sama dan puji Tuhan bersama-sama sehingga komunitas ini mempermuliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dan apalagi saya mengundang saya berterima kasih dan saya mau kasih kepada teman-teman kita Bapak Ibu kemarin yang baru hadir di hari ini, pada Pak Pendeta Alex sebagai Gembala Sidang yang di BIA, dan untuk tadi Pak sudah hadir bersama. Jangan bosan-bosan untuk hadir di tempat ini untuk kita berkomunitas bersama-sama. Dan terima kasih kepada Bapak Kiki ya, paling kan Kiki, Pak Kiki Pau tadi sudah saya tadi saya buka lupa. Jadi kepada Pak Kiki juga selamat datang ke kamu di persekutuan khusus di tempat ini. Jangan bosan-bosan berhadir ya. Bulan depan kita bertemu lagi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Edwin, Kepala Sidang Gereja Glorious Ministry di Jakarta Putih, Jakarta, yang sudah hadir welcome home di persekutuan Bebusu di Bogor. Jadi berkati jangan bosan-bosan, dan bulan depan didaftarkan lagi. Nanti pengumuman yang akan melayani nanti Bapak Bobi akan sampaikan yang melayani firman Tuhan di bulan depan, nanti beliau yang akan menyampaikan. Oh iya Pak, sorry, saya kelewatan ini Pak. Ya, saya kelewatan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius yang sudah hadir bersama-sama di tempat ini. Dan Pak jangan bosan-bosan untuk hadir, bulan depan daftar lagi. Jadi seberkati bersama bapak-bapak yang saya semalam udah kenal ya, saya kemarin belum ada. Dengan Pak siapa? Pak Yohan ya. Pak Yohan selamat datang ya Pak. Sudah hadir di sini, jangan bosan-bosan. Matius, terima kasih juga sudah hadir. Pak Gunawan juga terima kasih sudah hadir. Rombongan ya sama Pak ini ya. Temen aku Kak dulu ternyata di bank. Oh iya. Temen lama. Ya, maaf. Ternyata dekat, tidak jauh. Jadi seperti aktivitas semua, jangan bosan-bosan ya Pak. Masih kita bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan. Pak Raffi mau kemana Pak? Pak Raffi mau kemana Pak? Mau ke marketing sebentar. Oh iya. Saya mau promosi marketing. Oh promosi itu ya. Promosi. Oh iya. Promosi Gremusu. Iya, promosi Gremusu ya. Saudara memakai semua. Oh iya iya. Itu aja promosi dulu aja. Promosi dulu ya. Close dulu ya. Close dulu ya. Kita close dulu. Nah, kita akan
Saya mengundang untuk yang baru ulang tahun. Yang baru ulang tahun di bulan September. September ini penuh dengan keberkahan. Berkat daripada Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah karena ada jumlah orang yang berhadir ulang tahun. Happy birthday. Happy birthday Patenti karena dia tidak to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di depan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kita satu menit saja, beberapa satu menit. Tapi ini ada berapa? Tapi make a wish aja dulu, karena ini cuma pendek. Ada itu. Supaya kuenya bisa dimakan, jangan ada hujan setempat. Jadi di bersama kena hujan setempat. Jadi ini dikipas, gitu kan? Oke. Bapak aja. Kipas di tengah-tengah sana. Oh, daripada kita satu-satu dengarkan kesaksian mereka, mungkin kita tolong mereka nyanyi ya, gitu ya. Sebagai ucapan syukur. Oke. Bagus kalau ada meja, tapi kalau nggak ada meja, Sudah aja. oke. Atau taruh di atas sini, Jatuh, miring. Soalnya ada kamera, soalnya ada kamera. Ya. Soalnya ada kamera. Nah, gitu aja. Oh itu ada. Oh iya. Tahu nggak? Oke. Nah, Ya. Haleluya. Oke. Ya. Sedikit lagi, saudara, tinggal sedikit. Oke. Mana yang September? Pak Stefanus juga kan satu. Oke. Oke. Make a wish. Bukan yang cipta. Baik. Udah selesai. Oke. 1, 2, 3. Daripada kita tanya satu-satu kesaksiannya atau apa, langsung kita todong mereka nyanyikan satu pujian sebagai kesaksian. Mereka nyanyi, serentak mereka nyanyi lagu apa? Hah? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. tinggian nggak? Tinggian nggak? Tuhan Yesus tinggian nggak? iPhone ya. Ya? Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan yang baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita akan berdoa untuk mereka. Senang sekali bisa merayakan tempat ini teman-teman yang sudah berulang tahun pada bulan September, meskipun September juga belum selesai. Nah gitu ya. Ini belum berjalan. Oh ya, tapi untuk pajak. Nah gitu. Haleluya. Nah, gitu. Dan tentunya spesial untuk Pak Sony. Nah gitu. Pak Sony, ada 360 tulang katanya di tubuh manusia, tapi ada satu sendi. Jadi kan 30, ada banyak sendi di tubuh
tubuh ada 30 sendi, bagi 360, tapi ada satu sendi yang berbahaya. Sendirian. Jadi ya. Jumlahnya ya Tuhan berkati. Oke, teman-teman hamba Tuhan maupun kita semua yang laki-laki bisa ada di belakang mereka melupatkan tangan, lalu yang perempuan juga akan melupatkan tangan kepada yang perempuan yang berulang tahun. Dan Pak Alex, Pak Timotius, Bapak-bapak dan saudara-saudara akan melupatkan tangan. Kita akan berdoa untuk mereka di belakang mereka. Nah, karena ada kameranya. Nah, kalau kita di depan nanti menghalangi, begitu ya. Haleluya. Kita akan jadikan satu pujian sebelum kita berdoa. Kita jadikan lagu yang berkata, besar anugerahmu berlimpah kasih. Besar anugerahmu berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Mari teman-teman anak Tuhan yang ada di belakang mengangkat tangan kepada saudara-saudara kita yang ada di depan yang berulang tahun. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk yang berulang tahun pada bulan September bulan ini ya Tuhan. Berkati ada Pak Sofi, juga ada Pak David, Pak Andreas, Pak Stefanus, juga ada Ibu Pulin dan saudara kita. Kami berdoa untuk mereka mengalir roh kemuliaan Kristus atas hidup mereka. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi mereka dan Tuhan kami menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Sungguh Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi, ini merupakan kebaikan anugerah Tuhan dan teruslah bertambah-tambah roh hikmat pengertian. Tuhan beri mereka ketajaman ilahi Tuhan dalam pengenalan iman akan Kristus, bertumbuh terus di dalam karya Kristus yang sempurna. Pakai mereka jadi berkat teladan bagi semua orang, di pelayanan jadi berkat di keluarga, di pelayanan maupun kepada masyarakat yang ada yang bertemu dengan mereka. Kami berdoa sertai mereka dengan tanda dan mujizat, buat percepatan terjadi dalam hidup mereka. Dan Tuhan tolong supaya dengan hidup mereka banyak orang yang dikuatkan, disegarkan, dibenarkan bagi Tuhan. Kami berdoa memberkati Pak Sony, memberkati Pak David, berkati Pak Andreas, berkati Pak Stefanus, berkati Ibu Epuli, berkati saudari Givan. Kuat-kuatkan, sehat-sehatkan untuk kuduskan kuasa dalam-Mu. Dijauhkan dari segala tulang malam belakang, berbagai sakit penyakit. Dijauhkan dari segala perencanaan orang. Keluarga diberkati, pekerjaan pelayanan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang dikasih oleh Tuhan di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang terus menyertai mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan dekat bersama dengan tahun. Haleluya. Oke, kita akan jadikan lagu itu bersama. Kita akan tutup. Dekat ya. Berkati ya. Berkati. Doa berkat, doa berkat. Baik, saudara, kita akan akhiri sesudah ini kita apa ya? Jadi terima kasih, tentunya saya bersyukur. Silakan duduk dulu, saudara.
Terima kasih Pak David, luar biasa. Kami mewakili teman-teman yang sudah bergabung Pegang mana? tentunya mengucapkan Pegang mana? sambutan dari Ini Pak David ambil yang nanti. luar biasa. Dan kiranya Tuhan pakai terus Pak David dengan tim yang ada di sini jadi berkat. Kerinduan kami adalah tentunya remisi juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Bahwa persekutuan kita pada saat ini mungkin sebentar kita akan kita tutup dalam doa, tapi kami mendukung dalam doa untuk Pak David maupun untuk remisi ini supaya banyak yang datang ke sini begitu, sehingga untuk menambahkan berkat keuangan bagi Grebusu, tapi juga kami doakan supaya orang-orang yang datang di Grebusu mereka merasakan hadirat Tuhan, karena meskipun tanpa ada pemberitaan Injil, meskipun Alkitab mengatakan contoh Paulus orang dia bisa terima Yesus dengan cara Tuhan. Kita doakan tempat ini, kita sudah doakan, kami akan tetap duduk dalam doa. Dan kemudian tentunya kalau ada yang salah dari kami mohon dimaafkan, gitu ya. Kalau ada mungkin yang sayang ya boleh lagi ucapkan. Nah gitu. Kalau ada kekurangan mohon ditambahkan. Tapi kalau ada kelebihan bagian. Iya nih. Haleluya. Soal setiap kelebihan ada kembaliannya. Nggak ada. Oke, kita Nggak ada. tidak berlambatan. Saya mengajak kita akan tutup dalam doa. Kami memuji kebesaran Tuhan. Nanti kita tolong Pak Alex, lalu kemudian Pak Andreas, juga Pak Timotius mungkin akan bisa menumpangkan tangan kepada Pak David, bisa ada di belakang Pak David. Kita akan berdoa. Semua teman-teman yang lain bisa mengangkat tangan, kita berdoa bersama-sama. Bapak dalam surga kami bawa Pak David, anakmu hambamu ke dalam tangan Tuhan. Sekali lagi kami menumpangkan tangan kepada Tuhan. Kami percaya tangan kasih karunia Tuhan yang mengalir atas hidupnya, roh kemuliaan Kristus menjamah, memakai dia jadi berkat bagi banyak orang, jadi berkat bagi banyak hamba-hamba Tuhan. Tuhan sudah menolong dia sehingga dia membuka hati bagi hamba-hamba Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, sehingga menyediakan tempat di Grebusu ini untuk kami bersekutu, beribadah, berdoa kepada Tuhan. Bahkan sudah menyediakan tempat bagi kami anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, untuk menikmati tempat di Grebusu ini. Sungguh luar biasa anugerah Tuhan. Sebab itu kami melepaskan berkat untuk Pak David Chang maupun semua staf yang ada di tempat ini. Berkati Bapak Pak David Chang, berkati istri dan anak-anaknya, berkati pelayanannya, berkati semua orang yang bekerja, semua staf, pemimpin, dan semua yang bekerja di Grebusu ini ya Tuhan. Spesial kami berdoa untuk Pak David, pakai dengan karunia-karunia roh, dan buat dia makin naik bukan menjadi kepala, bukan ekor, dan sertai dengan tanda dan mujizat. Keluarganya diberkati oleh Tuhan.
Kami berdoa untuk semua yang bekerja di Grand Usu, beri kemuliaan, beri roh hikmat pengertian untuk melayani dengan baik. Kami berdoa untuk area Grand Usu, berkati tanah gedung ruangan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan di setiap bagian-bagian di Grand Usu, biar hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Cengkam dengan kuasa Roh ya Tuhan, ada daya tarik ilahi untuk tempat ini ya Tuhan, sehingga menarik banyak-banyak orang untuk bisa tinggal di Grand Usu dan mendatangkan berkat keuangan bagi Grand Usu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa ketika semua orang menginap tinggal di Grand Usu, biar mereka merasakan camahan Tuhan, mengalami perubahan kehidupan dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami berdoa biar roh kemuliaan Kristus membuatkan itu terjadi di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Pak David, keluarganya, pelayanannya, maupun Grand Usu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyertai, memberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami mau berdoa buat rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah datang dalam ibadah persekutuan doa ini, maupun teman-teman seiman, anak-anak Tuhan yang sudah hadir dalam persekutuan doa Grand Usu ini. Kuat-kuatkan kami, sehatkan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Berkati pribadi, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan kami yang menjadi gembala sidang, Tuhan pakai dengan luar biasa, yang menjadi pendukung pelayanan gembala sidang, Tuhan kami berdoa, Tuhan sertai dengan kuasa Roh-Mu, dan kami berdoa berkati semuanya ya Tuhan, biar fellowship ini kami diikat dengan kasih Kristus, bertumbuh dalam kemuliaan Kristus, dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ibadah ini Tuhan sudah pimpin dan awal sampai pada saat ini, dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, sebentar juga akan menuju ke tempat pelayanan kami. Tuhan lindungi kami, berkati kami ya Tuhan. Bagi yang membalakan, lipat gandakan kehadiran dalam kebaktian, lipat gandakan keanggotaan gereja, dan juga pelayanan-pelayanan baru, biar banyak orang diubahkan lewat pelayanan-pelayanan penggalan yang ada yang tumbuh dalam pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar juga kami dicampur dengan makanan minuman oleh Grand Usu. Berkati makanan minuman ini jadi berkat bagi kami, dan kembali berkat Tuhan mengalir untuk Grand Usu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sekarang kami berdoa siapa untuk bangsa negara. Berkati bangsa negara kami, berkati presiden, wakil presiden, semua menteri, semua kepala daerah, sampai kepada semua camat, lurah, kepala desa, RT RW. Beri hikmat kemampuan memerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan program yang hendak dicapai, terutama sesuai dengan kehendak Tuhan. Amankan Indonesia, berkati suasana politik saat ini, berkati ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, upaya penegakan hukum. Tuhan tolong dalam nama Yesus Tuhan. Tempatkan anak-anak Tuhan di posisi penting di masyarakat, di pemerintahan, di keluarga besar, di organisasi masyarakat, di tempat kuliah, di tempat sekolah. Jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, berkati untuk mengalami penuaian global dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga memberkati daerah puncak di sekitar Grand Usu ini ya Tuhan. Kami percaya ada banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan Tuhan. Tuhan kami berdoa lawat daerah ini ya Tuhan. Cengkam dengan kuasa Roh-Mu, biar ada banyak ribuan orang akan mengalami Kristus di dalam nama Yesus Tuhan. Atmosfer atas Grand Usu maupun atas daerah ini kami berdoa dikuduskan penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk semuanya. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat kebenaran kita, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan kasih karunia dari Bapa di surga. Cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan karena engkau adalah utusan Kristus, engkau sudah selamat dan hidup kekal, maka biarlah segala berkat itu mengalir dalam hidupmu. Jadilah engkau terpuji, terhormat, ternama, selalu sehat dan kuat, penuh kuasa, penuh pengertian, hikmat dan kekuatan baru. Engkau makin naik, bukan untuk menjadi kepala, bukan ekor. Engkau makin terpelihara dengan baik, dilindungi dengan dahsyat, diberkati dengan limpahnya. Engkau dijaga dengan kuat, dikasih tanpa batas, dipimpin oleh Roh Kudus. Terbuka pintu berkat, penuaian, kelimpahan, kekayaan, kemakmuran Kristus sudah ada padamu. Kau hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kau hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tajam dalam perkara ilahi, kuat dalam pengenalan yang benar akan Kristus.
sampai dijemput Tuhan sebagai kekasih-kekasih Kristus, sebagai Yesus Kristus segalanya bagi hidupmu. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat terbaik kemuliaan dari Tuhan sudah terjadi atas hidupmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya sudah selesai Tuhan. Yang ibu apa? Mungkin ada Belum kita makan.